Kenapa jadi agent of change lebih sulit daripada jadi soleh? Menjadi soleh itu indah. Semoga Allah karuniakan kekuatan bagi kita untuk menjadi pribadi yang soleh itu. Tapi, tahukah teman-teman bahwa ada level yang lebih tinggi dari soleh, yaitu muslih, atau yang masyhur disebut sebagai agent of change. Jika orang soleh adalah orang yang baik pribadinya, baik perilakunya, maka orang muslih adalah the next level of soleh, yaitu yang berusaha untuk mensolihkan orang lain, memperbaiki masyarakatnya, mengkadar kesolehan dalam jiwa manusia sekitarnya, dan itu ternyata lebih sulit. Kenapa lebih sulit? Dalam timeline sejarah Islam, orang-orang suka dengan pribadi yang solih, namun cenderung tidak siap dengan pribadi yang muslih. Profesor Ali Muhammad Al-Audah mengatakan, karena orang yang muslih memang akan mencoba mengubah kerusakan yang telah nyaman dilakukan orang-orang zalim. Coba perhatikan. Pada awalnya semua orang Mekah mencintai pribadi Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Sebab beliau adalah manusia yang sangat soleh secara karakter. Namun ketika Muhammad SAW diangkat oleh Allah menjadi seorang Rasul dan diberi amanah untuk memperbaiki manusia, penduduk Mekah berbalik menjadi musuh yang merintangi. Bahkan sampai memanggil Nabi dengan nama tukang sihir dan pendusta. Wah, berarti setiap orang muslih pasti akan ditentang ya. Begini teman-teman, setiap perubahan pasti akan menghadapi tantangan. Akan ada orang yang tak nyaman. Akan selalu muncul orang yang kaget dan merasa terguncang. Namun para agen perubahan sejati memahami respon itu. Orang-orang muslih yang hebat paham bahwa ada seni dalam berdakwah yang akan membuat orang-orang lambat laun mau menerima seruan kebenaran. Hal itu bernama fiqh dakwah. Ada caranya, seninya, bahkan metode-metodenya yang variatif. Baginda Rasulullah SAW adalah sumber inspirasi bagi seni berdakwah itu. Beliau punya cara berbeda dalam menghadapi orang dan latar belakang yang berbeda. Ada yang suka dengan dialog, ada yang paham dengan contoh, ada yang jatuh cinta dengan hadiah, ada yang melembut hatinya dengan hubungan kekerabatan. Ya, seperti pasien saja, penyakitnya beda, maka treatmentnya pun juga berbeda. Seperti itulah Rasulullah SAW menjadi dokter bagi pasien-pasien yang perlu diobati dengan cahaya kebenaran. Fikih dakwah ini jugalah yang digunakan oleh para wali songo ketika membentangkan risalah Islam ke Nusantara. Gaya beliau berbeda-beda, esensinya sama, mentauhidkan Allah dan mengamalkan syariat Islam. Namun cara berdakwahnya menyesuaikan backgroundnya masyarakat. Itulah maksud dari ayat surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik.